Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Salman Haq Al-Makassari akan menjelaskan materi mengenai evaluasi media pembelajaran. Evaluasi media pembelajaran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, evaluasi berarti penilaian. Nurgiantoro menyebutkan bahwa evaluasi adalah proses untuk mengukur kadar pencapaian tujuan. Menurut definisi ini, maka istilah evaluasi itu mengandung pengertian, yaitu suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari sesuatu. Di samping itu juga, evaluasi dimaksudkan untuk mengadakan perbaikan atau pergantian bila ternyata proses yang diterapkan dalam proses belajar mengajar tidak dapat mencapai tujuan. Adapun media pembelajaran adalah alat yang sangat membantu dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, tujuan evaluasi media pembelajaran. Tujuan evaluasi media pembelajaran adalah untuk mengukur efektivitas dan kualitas media pembelajaran dalam mendukung proses pembelajaran. Evaluasi media pembelajaran membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan media tersebut, sehingga dapat dilakukan perbaikan dan pengembangan yang lebih baik di masa mendatang. Selanjutnya, fungsi media pendidikan. Pertama, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. 2. Membentuk karakter. 3. Menumbuhkan kemampuan kritis. 4. Meningkatkan kesempatan kerja. 5. Meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi. 6. Menjaga keberlangsungan budaya dan keberlanjutan lingkungan hidup. Dan yang terakhir, membangun masyarakat yang lebih baik. Selanjutnya, manfaat media pembelajaran. 1. Meningkatkan peluang karir. 2. Mengembangkan kemampuan berpikir. 3. Meningkatkan kemandirian. 4. Meningkatkan kesehatan. 5. Membangun karakter dan etika. 6. Meningkatkan kesadaran sosial. 7. Meningkatkan kemampuan berkomunikasi. 8. Meningkatkan kemampuan finansial. Dan yang ke-9, meningkatkan pemahaman terhadap kebudayaan dan dunia. Selanjutnya, beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam evaluasi pembelajaran, pengenalan media, dan pemilihan media. Pertama, penilaian pengetahuan. Melalui tes atau tugas tertulis, siswa dapat dinilai sejauh mana mereka memahami konsep-konsep dasar dalam pengenalan media. 2. Penilaian keterampilan praktis. Evaluasi juga harus melibatkan penilaian keterampilan praktis siswa dalam memilih dan menggunakan media dengan tepat. 3. Penilaian kreativitas. Bagian penting dari pengenalan media adalah mengembangkan kreativitas siswa dalam menggunakan media untuk tujuan tertentu. Evaluasi dapat mencakup tugas-tugas di mana siswa diminta untuk menciptakan konten media sendiri seperti membuat presentasi multimedia atau video pendek. Keempat, pengamatan dan diskusi. Observasi langsung terhadap siswa saat mereka menggunakan media dalam konteks pembelajaran dapat memberikan wawasan tambahan. Guru dapat mengamati interaksi siswa dengan media, apakah mereka menggunakan media dengan benar, dan sejauh mana mereka mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Yang terakhir, umpan balik dari siswa. Penting untuk mengumpulkan umpan balik dari siswa tentang pengalaman mereka dalam pengenalan media dan pemilihan media. Mereka dapat memberikan penilaian mereka tentang metode pengajaran, tingkat pemahaman mereka, serta kesulitan atau tantangan yang mereka hadapi dalam memilih dan menggunakan media. Selanjutnya, beberapa permasalahan yang mungkin muncul dalam pengenalan media dan pemilihan media antara lain. Yang pertama, subjektivitas evaluasi. Evaluasi dapat menjadi subjektif jika tidak ada kriteria yang jelas untuk menilai pemahaman siswa atau pemilihan media mereka. Hal ini dapat mengakibatkan hasil yang tidak konsisten antara penilaian guru yang berbeda atau kurang objektif dalam menentukan kemampuan siswa. 2. Fokus pada pengetahuan daripada keterampilan. Evaluasi yang terlalu berfokus pada pengetahuan teoritis tentang media mungkin mengabaikan keterampilan praktis yang diperlukan dalam memilih dan menggunakan media secara efektif. Penting untuk memastikan bahwa
Evaluasi juga melibatkan keterampilan praktis siswa dalam memilih, mengoperasikan, dan mengevaluasi media. 3. Terbatasnya format evaluasi. Evaluasi yang hanya mengandalkan tes tertulis mungkin tidak mencerminkan secara menyeluruh kemampuan siswa dalam pengenalan media dan pemilihan media. Evaluasi yang lebih holistik dan inklusif harus mencakup berbagai format seperti proyek, presentasi, diskusi, dan pengamatan langsung. Keempat, tidak mencerminkan perkembangan teknologi. Evaluasi yang tidak memperhitungkan perkembangan teknologi media yang cepat dapat menghasilkan hasil yang kurang relevan. Penting untuk memperbaharui dan menyesuaikan metode evaluasi dengan perkembangan media baru dan tren yang muncul.